Pertanyaannya kan secara syariat ini kan nggak ada nih tertera namanya gitu ya kan. Tapi ada nggak yang perlu diperhatikan secara waris di luar dari yang memang mendapatkan waris? Nah itu harus jadi pertanyaan saya karena saya harus pisahkan gitu loh. Makasih banyak Ustadz Maulana. Bukan saya loh, ini harta orang tua saya. Kita deket-deketin, dia lagi mau bagi warisan. Kita lagi dapat warisan. Silakan Ustadz Syam. Tapi guru-guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani Hashim, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa jenis pengalihan harta. Ya, salah satunya yang kita bahas dari tadi yaitu warisan. Pengalihan harta warisan yakni daripada orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dan ini sudah dibagi secara syariat. Ada 3 jenis pengalihan harta. 1, waris. 2, wasiat. 3, hibah. Ada warisan, ada wasiat, ada hibah. Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Jadi tidak ada warisan selama dia masih hidup. Orang tua misalnya, contoh ada seorang ayah, dia punya harta banyak. Lalu dia tunjuk, wah ini nanti saya bagian saya, ini bagian saya, ini bagian saya. Maka tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena dia masih hidup. Jangan sampai di akhir hidupnya ternyata yang ditunjuk-tunjuk tadi adalah hutang semua. Bukan punya dia. Maka ternyata itu bukan yang namanya warisan. Warisan adalah semua harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. 1, warisan. Ada yang namanya hibah. Hibah adalah pemberian hadiah. Hadiah itu adalah diberikan selama masih hidup orang tuanya. Masih hidup orang tuanya memberikan hadiah, memberikan hibah kepada anak-anaknya. Nah, kau yang ambil rumah ini silahkan. Kau yang ambil tanah ini, kau yang ambil kebun ini. Maka diperbolehkan untuk membagikan hibah tersebut. Siapa yang dapat? Itu termasuk walaupun nggak ada tertulis. Bagaimana tuh? Sebaiknya tertulis karena nanti akan jadi perkara kalau nanti ke depannya. Karena harus ada hitam di atas putihnya. Sekarang kan kita negara, apalagi kita negara hukum. Bagaimana? Apa buktinya kalau orang tua pernah ngasih ke kamu? Apa buktinya? Ini kan harta dia, ternyata sudah dipindah tangankan melalui hibah. Nah, kenapa tidak ada buktinya? Makanya dalam Al-Quran itu faktubuh, tulislah. Hebatnya Al-Quran turun di masyarakat orang yang tidak pandai baca tulis pada saat itu. Jadi hanya sedikit sekali orang yang pandai baca tulis tapi dipaksa oleh Allah untuk menuliskan. Nah sekarang kita insya Allah sudah pandai baca tulis semua. Ya ada notaris, orang tua saja, orang kakek-kakek saja itu bisa pakai cap jempol. Maka subhanallah mestinya sudah seharusnya diwajibkan untuk pakai tulisan. Supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari. Siapa penerima hibah ini? Siapa saja yang dikehendaki oleh pemilik harta. Jadi siapa saja, baik dia adalah seorang ahli waris ataupun non ahli waris. Jadi anak angkat boleh dikasih hibah, boleh. Orang tua angkat boleh dikasih hadiah, boleh. Tetangga boleh, boleh. Ya, saya bahkan kata sahabat sampai-sampai saya kira tetangga itu adalah ahli waris. Saking baiknya Nabi kepada tetangganya. Subhanallah. Yang ketiga ada yang namanya wasiat. Wasiat itu adalah harta yang dibagikan setelah meninggal dunia tapi sudah dipesankan dari sebelum meninggal dunia. Misal orang bilang nanti kalau saya mati harta ini berikan kepada yayasan panti asuhan. Nah, setelah meninggal dunia ditunaikanlah untuk diberikan kepada panti asuhan. Siapa yang berhak dapat wasiat? Semua berhak dapat wasiat kecuali ahli waris. Ahli waris itu tidak bisa dapat wasiatnya. Kalau saya, tanya ya. Iya. Kenapa Pak? Pak. Kalau saya mati nanti, Iya Pak. lapangan itu jangan dijual. Aduh kenapa Pak? Itu bukan punya kita. Iya. Selesai deh.